Hai semuanya, setiap kepala adalah sebuah alam semesta. Di dalamnya, triliunan neuron saling berinteraksi, membentuk jaringan-jaringan kompleks yang memunculkan kesadaran, emosi, dan ide-ide yang tak terhitung jumlahnya. Kita seringkali terfokus pada keanekaragaman hayati yang terlihat di alam, pada ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang hidup berdampingan. Namun, ada satu bentuk biodiversitas lain yang tak kalah penting, bahkan mungkin lebih fundamental bagi kemajuan manusia. Biodiversitas pikiran. Ini adalah keanekaragaman cara berpikir, sudut pandang, keyakinan, dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu. Ia adalah kekayaan yang tak terhingga, sebuah hutan ide yang lebat di mana setiap pohon, meskipun berdiri sendiri, saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Bayangkan sebuah komunitas yang seluruh anggotanya memiliki pola pikir yang seragam. Setiap orang memandang masalah dari sudut pandang yang sama, mempercayai hal yang sama, dan memiliki solusi yang identik untuk setiap tantangan. Pada awalnya mungkin ini tampak efisien. Keputusan bisa diambil dengan cepat, konflik minim, dan semua orang berada di halaman yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, komunitas ini akan stagnan. Ketika ada masalah baru yang tidak cocok dengan pola pikir mereka yang monoton, mereka akan kebingungan. Tidak ada ide-ide segar, tidak ada sudut pandang alternatif, dan tidak ada inovasi. Mereka seperti sebuah lahan monokultur, di mana satu jenis tanaman ditanam di seluruh area. Selama kondisi ideal, tanaman itu akan tumbuh subur. Tapi begitu ada hama atau penyakit baru yang datang, seluruh lahan bisa musnah dalam sekejap karena tidak ada ketahanan genetik. Sebaliknya, mari kita lihat sebuah komunitas yang merangkul biodiversitas pikiran. Di sini, ada seorang insinyur yang berpikir secara logis dan struktural, seorang seniman yang berpikir secara intuitif dan emosional, seorang ilmuwan yang berpikir secara skeptis dan analitis, dan seorang spiritualis yang berpikir secara holistik dan mendalam. Ketika sebuah masalah muncul, misalnya, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup di kota mereka, setiap individu ini akan menyumbangkan perspektifnya yang unik. Sang insinyur akan memikirkan infrastruktur dan efisiensi. Sang seniman akan memikirkan estetika, ruang publik yang inspiratif, dan ekspresi budaya. Sang ilmuwan akan meneliti data-data polusi dan dampaknya terhadap kesehatan. Sementara sang spiritualis akan memikirkan bagaimana cara menumbuhkan rasa kebersamaan dan kedamaian batin di antara warganya. Dengan menggabungkan semua perspektif ini, solusi yang dihasilkan akan jauh lebih komprehensif, kaya, dan berkelanjutan. Solusi ini bukan hanya tentang membangun jembatan, tapi juga tentang membangun jembatan yang indah, fungsional, ramah lingkungan, dan membuat warganya merasa terhubung. Biodiversitas pikiran juga mengajarkan kita tentang pentingnya empati. Ketika kita dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda dari kita dipaksa untuk mencoba memahami dari mana sudut pandang itu berasal. Kita harus melihat dunia dari kacamata orang lain. Mengapa seseorang memiliki keyakinan politik yang berbeda? Mengapa ada orang yang memandang seni modern itu indah, padahal kita melihatnya hanya coretan acak? Mengapa seorang teman bisa begitu tenang menghadapi kegagalan, sementara kita sangat cemas? Proses ini, yaitu proses mencoba memahami, adalah latihan empati yang luar biasa. Itu melatih kita untuk melihat bahwa tidak ada satupun kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua orang. Dan bahwa kebenaran itu sendiri seringkali berlapis-lapis, tergantung dari mana kita melihatnya. Kita belajar untuk mendengarkan, bukan hanya untuk menunggu giliran berbicara. Kita belajar untuk bertanya, bukan hanya untuk menghakimi. Ini adalah pondasi dari masyarakat yang harmonis dan toleran. Namun, merangkul biodiversitas pikiran bukan selalu mudah. Seringkali perbedaan pendapat bisa memicu konflik. Rasanya tidak nyaman berhadapan dengan ide yang bertentangan langsung dengan apa yang kita yakini. Ego kita mungkin merasa terancam. Kita cenderung memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang mirip dengan kita, menciptakan gema kamar atau echo chamber, di mana pandangan kita hanya diperkuat tanpa pernah diuji. Di era media sosial, fenomena ini diperparah.
Algoritma menyajikan konten yang sesuai dengan apa yang kita sukai, mengisolasi kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa hidup dalam gelembung informasi kita sendiri, yakin bahwa seluruh dunia berpikir seperti kita. Sampai kita kaget ketika realitas di luar gelembung itu ternyata sangat berbeda. Mengatasi kecenderungan ini butuh usaha. Itu butuh kemauan untuk secara sengaja mencari informasi dari sumber yang berbeda, berbicara dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda, dan bersedia merasa tidak nyaman untuk sesaat demi pertumbuhan. Di tingkat yang lebih luas, biodiversitas pikiran adalah pendorong utama inovasi. Setiap penemuan hebat, setiap karya seni yang revolusioner, dan setiap gerakan sosial yang mengubah dunia, semuanya lahir dari perpaduan ide-ide yang sebelumnya tidak pernah disatukan. Penemuan mesin cetak Gutenberg misalnya, adalah hasil dari perpaduan keahlian metalurgi, seni pembuatan anggur yang menggunakan mesin pres, dan keinginan untuk menyebarkan pengetahuan. Setiap ide ini berasal dari pikiran yang berbeda. Ketika mereka bertemu dan berinteraksi, sesuatu yang baru dan lebih besar tercipta. Demikian pula dengan penciptaan internet, yang merupakan gabungan dari ide-ide militer, akademik, dan budaya tandingan atau counterculture. Keberagaman pikiran adalah bahan bakar dari kreativitas kolektif. Ketika ide-ide yang berbeda bertabrakan, mereka bisa saling menghancurkan, tapi lebih sering mereka justru memercikan api-api baru yang menerangi jalan ke depan. Sebagai individu, kita juga perlu menumbuhkan biodiversitas di dalam pikiran kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang pelin-pelan, tanpa prinsip. Sebaliknya, itu berarti kita memiliki kemampuan untuk melihat suatu isu dari berbagai sisi. Ketika kita mengambil keputusan penting, kita bisa melihatnya dari sudut pandang logika, sudut pandang emosional, sudut pandang etika, dan sudut pandang praktis. Kita bisa membayangkan bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi orang lain dan bagaimana orang lain akan memandang keputusan itu. Melatih diri untuk berpikir seperti ini adalah latihan mental yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, fleksibel, dan tahan banting. Kita tidak akan mudah terjebak dalam satu wara pandang yang kaku, yang bisa menjadi sangat berbahaya dalam dunia yang terus berubah dengan cepat. Pada akhirnya, biodiversitas pikiran adalah tentang merangkul kerumitan dunia. Dunia ini tidak hitam putih. Ia penuh dengan nuansa, paradoks, dan keindahan yang seringkali hanya bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Ketika kita menghargai dan memelihara biodiversitas pikiran, kita tidak hanya membuka diri kita sendiri untuk ide-ide baru, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa aman dalam mengekspresikan diri mereka sendiri. Kita membangun jembatan, bukan tembok. Kita menubuhkan taman, bukan lahan monokultur. Di dalam taman yang penuh warna dan beragam itulah manusia bisa tumbuh, berinovasi, dan pada akhirnya benar-benar memahami satu sama lain. Menyadari bahwa keindahan dunia bukan hanya ada pada alam, tetapi juga ada pada miliaran alam semesta yang bersemayam di balik setiap mata yang memandang. Itu adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Dan di setiap langkahnya, kita menjadi lebih kaya,